لا بأس لا بأس. بسم الله بحمده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التاويل واجعلنا من عبادك الصالحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العالم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. سنن الصوم ورمضان. Sunnah-sunnah puasa dan sunnah-sunnah di bulan Ramadan. Yang pertama, ta'jilul fitri idza tayaqqana al-ghuruba bi khilafi ma idza syakka fayajibu alaihi an ya'mala bil ihtiyati wa yuakhkhir al-fitra. Sunnah puasa. Nah, jadi sunnah secara umum di bulan Ramadan, pahala sunnah Allah lipat gandakan menjadi seperti ibadah wajib di luar Ramadan. Dan ibadah wajib di bulan Ramadan dilipat gandakan 70 kali lipat ibadah wajib di luar Ramadan.
Rasulullah SAW menyampaikan daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi beliau, la yazal, maka ditambal dengan salat sunnah. Salat rawatib qabliyah ba'diyah ibaratnya seperti penambal. Ada pipa yang bocor maka ditambal. Nah, itu salat sunnah. Kalau orang berdagang, kalau yang wajib-wajib itu adalah modal pokok. Jadi kalau modal pokok kembali tidak rugi, tidak beruntung. Yang rugi apanya? Tenaganya. Maka kalau ingin untung besar-besaran, ingin cepat meraih ridho cintanya Allah, maka senang hatilah melakukan hal-hal yang disunahkan. Apalagi bulan suci Ramadan. Ada khusus tambahan hal-hal yang disunahkan. Yang pertama adalah menyegerakan untuk berbuka, takjil. Nah, makanya kita menjadi bahasa tradisi takjil. Itu bahasa Arab yang artinya menyegerakan berbuka. Jadi segera disunahkan segera berbuka jika benar-benar yakin bahwasannya sudah datang waktu maghrib. Jangan salah artikan. Disunahkan kita menyegerakan berbuka, masih asyhadu alla ilaha langsung segera. Nah, jadi maksudnya jika benar-benar sudah masuk waktu. Kalau kita di suatu tempat, misalnya di dalam hutan, tiba-tiba jam habis baterainya, tidak ada jam, kemudian mendung, maka hati-hati lagi. Hati-hati, jangan ini sudah gelap ini, padahal mendung. Kemudian makan, kira sudah maghrib, hilang mendungnya, kemudian terlihat matahari. Wajib dia tahan, puasanya batal, tapi tidak boleh makan minum, dan wajib diqadha. Nah, sabar. Rasulullah SAW bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitrah. Senantiasalah manusia itu dalam kebaikan, mendapatkan kebaikan selama mereka menyegerakan untuk berbuka. Rahul Imam Malik bin Muwatta wa Syaikhan. Hadis sahih. Nah, jadi meskipun kuat rasanya tidak lapar, jangan ditunda. Nanti saja saya belum lapar ini, waktu maghrib, tetap buka saja. Meskipun tidak lapar, mungkin kebal lapar. Kemudian yang kedua, as-suhuru walau bijur'ati ma'in. Disunahkan makan sahur meskipun kenyang. Kita tadi malam sudah tadarusan, kemudian di masjid ada yang bawa makanan banyak sekali. Akhirnya kekenyangan, tidak ada nafsu sahur. Maka jangan tinggalkan sahur meskipun seteguk air. Wa yadkhulu waqtus suhur min muntasifil lail. Waktu makan sahur itu masuk kalau sudah jam 12. Nah, kalau sudah jam 12. Jadi kita tahu sahur itu sunnah diakhirkan. Tapi mungkin ada kalanya di akhir-akhir tidak bisa. Sehingga ini sudah waktu sahur sudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Anas radhiyallahu anhu, tasaharu fa inna fis sahur barakah. Kalian sahurlah, sabda Nabi, karena di dalam sahur itu ada keberkahan.
Hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Nah, tasaharu, makan sahur. Di sahur itu berkah. Apa itu berkah? Ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Jadi kalau berkah, itulah yang membuat kita semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi kalau sahur berkah, maka semangat aktivitas puasa kita, semangat beraktivitas, semangat ibadahnya berkah. Oleh sebab itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan supaya makan sahur. Makanya di antara tradisi kita Indonesia, masjid-masjid kalau sudah jam 3 ada yang bangunkan. Ada yang bangunkan. Penting sekali. Ini tidak hanya sekedar makan minum biasa, tidak sekedar makan biasa, tapi Nabi mengatakan di dalamnya ada keberkahan. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sahuru akluhu barakatun. Sahur itu makannya itu berkah. Fala tada'uhu, jangan kalian tinggalkan. Walau anna ahadakum yajra'u jar'atan min ma'in. Sekalipun kalian itu sabda Nabi hanya minum seteguk air saja. Fa inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah wa malaikatahu, dan para malaikatnya yusalluna 'alal mutasahhirin, berselawat kepada orang-orang yang sahur. Rawahul Imam Ahmad wa sanaduhu qawiyun. Riwayat Imam Ahmad, sanadnya kuat. Nah, ini lagi keistimewaan sahur. Di samping berkah, Allah, malaikat berselawat kepada orang-orang yang makan sahur, curahan rahmat Allah, ampunan Allah, malaikat mendoakan kita. Luar biasa keistimewaan sahur. Oleh sebab itulah macam-macam tradisi di berbagai daerah Indonesia. Ada yang buat lagu untuk membangunkan makan sahur para remaja, viral. Ada yang dengan motornya, begitu jam 3 dihidupkan motornya jalan. Ada yang pakai dorong gerobak sambil mukul-mukul sambil nyanyi. Jadi penting sekali sahur. Tidak sekedar biasa makan minum biasa. Nah, ini ternyata Allah dan para malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang makan sahur. Tentu selawat Allah malaikat beda dengan selawat kita kepada Nabi. Selawat Allah curahan rahmat Allah, ampunan Allah. Selawat malaikat doa kepada kita, didoakan kita oleh malaikat. Ini sahur. Ada sekarang viral. Setelah kita sahur, perut kita sahur, ini bahasa bahasa Lombok. Setelah sahur perut, sahur juga utang, artinya lunasi. Jadi kalau bahasa kami itu sahur utang, bayar utang. Ya. Bahasa Jawa apa? Hah? Oh, nyaur. Oh, sama gitu. Ya. Sama. Setelah perut sahur, sahur juga utang katanya. Nah, sungguh istimewa dalam sahur. Seandainya suatu keadaan kita tidak sempat sahur, kekenyangan dan sebagainya, bepergian, usahakan walaupun seteguk air saja. Jangan sampai tidak sahur. Kemudian yang ketiga, takhirus suhur bihaitsu la yafushu takhir. Sunnah mengakhirkan sahur.
Dalam arti mengakhirkan sahur ini tidak membuat kita kewalahan. Ada yang mengamalkan akhirkan sahur, tunggu imsak baru, kemudian kewalahan, tergesa-gesa. Nah, katanya bihaitsu la yabhusut ta'khir. Ukuran mengakhirkan itu tidak kita kewalahan, tergesa-gesa, tidak nyaman. Nah, jadi akhirkan bagaimana kita nyaman makan, tenang, minum tenang, jangan tergesa-gesa. Nah, jadi mungkin ada yang ada yang mengakhirkan ini jam 4 enaknya, ada yang mungkin setengah 4 enaknya. Dia di situ ada yang macam-macam kegiatan, ada yang biasa qada hajat, ada yang masak dulu, ada yang sholat dulu, macam semuanya. Jadi bagaimana keadaan yang tidak kewalahan. Jangan benar-benar tunggu akhir-akhir tergesa-gesa belum minum lagi. Jadi kita yang tahu kondisi kita masing-masing. Mana enaknya. Di antara hikmahnya mengakhirkan sahur ini supaya tidak tidur, tidak kelolosan subuh. Nah, jadi bagaimana kita atur nanti jam 3 langsung makan, terus tidak ada kegiatan, tidur, subuhnya kasihan. Nah, berarti perlu diakhirkan lagi. Tapi kalau ada yang jam 3 sudah nyaman, dan tidak sampai membuat subuhnya hilang, mantap. Misalnya ada yang bertugas jam 3 makan, setelah itu hadir di masjid, membangunkan dan sebagainya, itulah yang afdol baginya. Wa yumsiku nadban anil akli qabla al-fajri binahwi khamsina ayatan rubai sa'atin. Disunahkan menahan diri imsak dari makan sebelum subuh itu seukuran 50 ayat atau 1/4 jam, 15 menit. Sunnah kita stop makan minum kalau subuh tinggal 15 menit. Di situ sunnahnya stop. Berarti makan sahur itu ya mengakhirkan itu sekitar 30 menit sebelum subuh. Jadi 15 menitnya sudah stop makan dan minum. Sunnah di situ stopnya. Jadi dapat pahala. Tambahan lagi dapat kita mengamalkan sunnah. Kemudian al-fitru ala rutabin witron. Sunnah kalau kita berbuka itu menggunakan kurma yang pertama. Kurma ini ada tingkatannya. Kurma yang paling besar pahalanya nomor 1 untuk berbuka adalah rutab. Rutab kurma yang matang masih basah. Kalau yang sudah terbiasa dibungkus-bungkus keliling itu yang tamar, yang kering. Rutab itu yang masih basah, segar, tidak lengket di gigi. Rutab. Harganya juga paling mahal ya, Pak Taufik. Rutab. Ya, itu paling mahal. Rutab itu paling mahal yang rutab. Nah, tapi itu nomor 1, berbuka menggunakan rutab kurma basah masih dengan tangkainya. Ya, ya, masih segar pokoknya, masih basah. Jadi tidak lekat di gigi, tidak nempel di gigi. Kemudian yang kedua, fayuqaddimuhu awalan. Fa illam yajid, kalau tidak ada rutab seperti kita di sini agak susah kita dapat rutab kecuali mesan. Mungkin ada yang jual online. Fa illam yajid pabusrin, maka dengan cari di kamus ini kurma belum matang katanya, mentah. Rutab itu matang tapi segar, busrin itu di bawahnya. Fatamrin, baru dengan kurma yang biasa kita konsumsi yang sudah kering.
Nah, itu urutan kurma. Tapi tetap nomor 1 kurma. Meskipun yang kita ada di sini yang kering-kering itu, tapi tetap itu paling nomor 1 sunnah berbuka puasa. Maka itu yang paling besar pahalanya kita pakai berbuka. Jadi kalau dihidangkan di sini macam banyak makanan takjil itu, usahakan yang pertama pilih kurma dulu. Nah, kurma. Dari segi kesehatan juga kan ada khasiat khususnya kalau yang rajin berbuka dengan kurma. Pama'i zam-zama. Kemudian kalau tidak ada kurma, ya air zam-zam. Nah, itu nomor 2. Dengan air zam-zam. Kalau kita di sini air galon. Ya. Tidak air mineral. Ya, air mineral. Ya. Pama'in. Nah, kalau tidak ada air zam-zam, air galon, air biasa, air kita, air putih. Jadi ini pahulwin, baru hulwin yang manis. Pahalwa baru yang manis. Ada perbedaan. Hulwu dengan halwa. Kalau hulwu itu wahwa malam tamassahun nar kal asal wa zabib. Hulwu itu yang tidak pernah disentuh oleh api atau manis alami, tidak buatan. Jadi urutannya kurma tadi, kemudian air, kemudian yang ketiga yang manis alami. Seperti semangka ya. Air kelapa manis. Semangka, madu. Kalau di tempat kami itu apa namanya tuak panis. Ya, ada ya. Di sini tidak ada ya. Ada 1-2 kayaknya. Tapi tidak dijual. Ada yang ngambil di sana ya, Labanan Makmur. Tapi mungkin sudah berhenti. Itu manis alami. Tapi itu ketiga urutan. Ya, apa aren. Arennya sebelum jadi gula. Ya, sebelum jadi gula. Airnya itu manis alami mantap gitu. Kalau di tempat kami itu jadi jualan laris sekali. Ya. Kalau tidak puasa sehari itu ada yang jual dari pagi sampai sore. Pagi diambil, jual pagi. Nanti sore diambil lagi. Ya. Nah, kalau yang memabukkan ada khusus dia dicampur. Ada dikasih sedikit aja kayu khusus, ada kayunya. Dilepaskan jadi dia pemabuk. Nah, itu yang alami manis alami. Yang manis-manis alami. Di sini dicontohkan seperti yang manis alami itu kal asal, madu, wazabib, anggur, anggur kering. Al halwa, nah kalau yang halwa itu wahwa mamasun, yang dibuat manisnya, yang dimasak apa, pokoknya bukan manis alami. Nah, itu yang kebiasaan jajan-jajan yang dibuat kan. Nah, jadi manis buatan. Nah, itu urutannya. Pertama kurma, kedua air, yang ketiga manis alami, baru manis buatan. Jadi ya susu manis buatan berarti kan? Ya, dikasih gula kan? Ya. Ya. Tapi ada yang tidak dikasih gula kan bagus ya. Ya, beruang. Tidak manis. Tidak manis. Dikasih gula tidak manis. Iya. Tidak manis. Saya beli itu tidak manis kalau tidak dikasih gula. Iya. Yang jelas manis itu madu apa? Lebah ya. Kalau madu trigona asam ya. Ya. Kalau madu asri berantakan rubah.
Madu asli. Nah, pecah piring. Yang apa? Perempuan di madu. Al-ityanu bidu'ail iftar. Sunnah berikutnya adalah jangan lupa doa berbuka. Nah, sudah, kita astaga lupa berdoa. Nah, ya, ya ini yang banyak pembahasan. Doa ini sudah makan atau sebelum? Banyak yang mengamalkan sebelum. Ayo kita misalnya tinggal 1 menit berbuka. Allahumma lakasumtu. Ada yang setelah makan. Kalau dari segi arti, Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftar. Terhadap rezeki yang sudah saya, jadi sudah setelah makan. Zahabaz zoba wa batalatil uruq wa sabatal ajru. Jadi sudah basah ini. Nah, itu doanya. Tapi kalau diamalkan sebelum makan juga tidak masalah. Karena banyak sekali ayat itu kejadiannya itu nanti di hari kiamat. Tapi menggunakan ayat fi'il madi yang sudah terjadi. Misalnya qad aflahal mu'minuna allazina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung. Telah padahal kita belum mati. Maksudnya beruntung nanti balasannya itu masih jauh, tapi Allah menggunakan sudah terjadi. Qad lagi. Itu artinya sesuatu yang pasti itu tidak apa-apa menggunakan fi'il madi yang setelah menggunakan telah. Bisa juga dijelaskan di fikih. Sudah makan padahal kita belum. Bisa kita katakan sudah kalau ini kita mau makan. Nah, pasti sudah. Sama dengan doa berbuka itu. Ini sudah di hadapan kita, kita sudah tinggal santap. Jadi tidak apa-apa sebelum. Jadi tidak masalah yang mau mengamalkan sebelum tidak apa-apa. Yang mengamalkan makan dulu baru doa juga tidak apa-apa. Hah? Doa makan ya. Iya. Dan itu diantara waktu yang mustajab sekali. Berdoa sebelum berbuka. Itu masa-masanya kelaparan, lemes segalanya. Di situ enggak yang terbayang makan terus ya. Nah, makan. Di situ puncak-puncak mustajabnya doa, banyak-banyak berdoa. Makanya di sini kita mengamalkan istighfar Ramadan. Bagus sekali itu. Nah, di dalam hadis Rasulullah SAW, di pertengahan hadisnya cukup panjang. Beliau bersabda, "Wastaghfiru fihi min arba'i khisalin." Perbanyaklah 4 hal di bulan Ramadan. Ya, kalau yang lain banyak sekali. Quran jangan ditanyakan, memang bulannya Al-Quran, baca Quran. Sodakoh memang Rasulullah gandengkan puasa dengan sodakoh. Rasulullah bersabda, as-saumu junnah. Puasa itu tameng, perisai dari azab. Kemudian Rasulullah gandengkan dengan was-sodaqatu tutbu'il khati'at. Itu artinya puasa itu amalan luar biasanya dalam puasa sodakoh. Makanya Rasulullah dalam riwayat, beliau itu Rasulullah manusia yang paling pemurah, dermawan. Tapi begitu datang bulan Ramadan, dermawan beliau seperti angin yang berhembusan, ngalir. Dan kedermawanan beliau itu bukan hanya berupa harta. Segala di sini dijelaskan, orang yang tidak ada, beliau tanggung. Orang yang susah, beliau perhatikan. Pokoknya keadaan manusia habis ditampung. Nah, sampai-sampai lembah yang beliau sodakohkan. Nah, jadi doa. Nah, jadi amalan Ramadan ini tadi tidak terbatas. Tapi ada khusus. Selain kalau Quran, tidak dipertanyakan lagi baca Quran. Memang bulan Al-Quran, banyak baca Quran.
Tapi tidak semua kan 24 jam baca Quran. Ada juga amalan. Jadi selingannya yang juga kita perbanyak. Nah, ini sabda beliau. Wastaghfiru fihi min arba'i hiqsalin. Perbanyaklah di bulan Ramadan itu 4 hal. Khoslataini turduna bihima rabbakum. Dengan 2 perkara kalian akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ridha ini ridho Allah, keridhaan Allah itu rezeki yang paling besar. Apa katanya? Surga itu baik, tapi lebih baik redanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 4 yang baik, tapi ada 4 yang lebih baik katanya. Di Nasaihul Ibad itu. Surga itu baik. Ada yang lebih baik apa? Redanya Allah. Jadi keredaan Allah itu paling besar. Nah, di bulan Ramadan ini secara umum limpahan redanya Allah. Tapi ada amalan yang dengan 2 ini kata Nabi, turduna bihima rabbukum. Kalian akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khoslataini la ginaa bikum anhuma. Dan dengan 2 perkara tidak ada kekayaan yang melebihi keduanya. Wa ammal khoslatani allatani turduna bihima rabbakum. Adapun 2 perkara yang kalian diridhoi oleh Allah dengan keduanya, sabda Nabi, fasyahadatu alla ilaha illallah wa tastaghfirunahu. Kalian persaksikan tidak ada Tuhan selain Allah dan kalian mohon ampun kepada Allah. Lahirlah asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah. Ini 2. Dengan 2 ini kalian diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi. Wa ammal khoslatani allatani la ginaa bikum anhuma. Adapun 2 perkara yang tidak ada sesuatu yang kekayaan yang melebihi keduanya bagi kalian, sabda Nabi adalah yaitu batas alunal jannata, kalian mohon surga kepada Allah, batas alunallahal jannata wa ta'uzuna bihin minan nar, dan kalian mohon perlindungan kepada Allah dari neraka. Maka lanjutannya adalah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Nah, jadi ini hadisnya 2 perkara kalian akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 perkara tidak ada kekayaan bagi kalian melebihi keduanya, yaitu mohon surga kepada Allah, dijauhi dari neraka. 2 perkara yang kalian diridhoi oleh Allah, persaksikan tidak ada Tuhan selain Allah, dan kalian mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini amalan kita perbanyak. Ya, jadi sebelum iqamah termasuk sayyidul istighfar, sebelum berbuka, apalagi setelah witir, sebelum salaman, pokoknya perbanyak waktu-waktu luang sempat. Sebelum kita iqamah juga itu perbanyak. Nah, coba kita baca sekali dengan kita penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hayati maknanya, saksikan tidak ada Tuhan selain Allah, mohon ampun kepada Allah, mohon surga, dijauhi dari azab api neraka. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim.
Kemudian dilanjutkan Allahumma innaka afuun. Ini Siti Aisyah yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, jika aku mendapatkan malam Al-Qadar itu apa yang aku amalkan? Rasulullah mengajarkan beliau, maka mohonlah ampunan Allah. Allah apa itu? Allahumma bacalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa. Ya Allah, Engkau cinta untuk memaafkan. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka maafkanlah hamba. Berikanlah ampunanmu. Berikanlah keafiatan. Nah, itu doa sebelum berbuka. Jangan ditinggalkan. Yang mana? Oh iya. Kalau kita baca sama-sama bisa pakai ani. Kalau kita mimpin doa bisa Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kalau kita mimpin doa. Kalau kita sendiri-sendiri apa nih? Tapi ada yang juga. Jadi doa yang paling afdal adalah doa yang dalam Al-Quran. Kemudian yang Rasulullah SAW ajarkan. Ada redaksi doa itu dari Quran atau dari hadis. Dia menggunakan untuk diri kita. Jadi meskipun kita berjamaah, tidak apa-apa, tidak dirubah tabarukan kepada kemurnian, keabdolan doa itu. Jadi maksudnya kita mohon untuk semua, tapi kita menggunakan redaksi yang aslinya itu tidak apa-apa, tidak dirubah. Kalaupun kita jamak ya tidak masalah. Ya. Misalnya Allahumma astur aiba syekhi anni wa la tudhib barakata ilmihi minni. Kita baca sama-sama Allahumma astur aiba syekhi anni. Kita yang mimpin doa Allahumma astur uyuba syuyukhina anna. Ya, bisa saja. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Al-Qur'an. Ya. Kita rubah inna kunna minaz zalimin. Tidak apa-apa. Tidak dirubah. Tidak apa-apa. Tabarukan dengan kemurnian redaksinya. Nah, jadi tidak masalah. Al-ityanu bidu'al iftar. Nah, itu doa. Jadi doanya Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Riwayat yang kedua, zahabaz zama wa btalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Kadang ini ada yang menyepelekan satu, membandingkan satu dua. Amalkan saja. Oh, ini tidak sahih ini. Allahumma laka ini yang benar zahabaz zama. Nah, kita tidak. Amalkan ini hadis yang mengutipnya adalah ulama-ulama besar. Sudah kita serahkan saja. Kita amalkan dua-duanya. Alhamdulillahillazi a'anani fasumtu wa razaqani fa'amtartu. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfira li wa yada'u bima sya'a. Nah, ini beliau kemudian mengatakan dan berdoalah apa yang dikehendaki. Nah, jadi tidak hanya doa ini katanya. Kalau setelah baca doa ini mau doa lagi silahkan. Di situ tempat luar biasa juga. Secara umum Rasulullah bersabda, salah satu la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang tidak ditolak doanya. Salah satunya adalah as-shaim hatta yubtir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi siang itu mustajab sekali doa orang yang berpuasa. Apalagi menjelang berbuka. Jadi doa banyak-banyak. Di saat lapar enggak lupa untuk berdoa. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ada tambahan. Masih sunah-sunahnya insyaallah mudah-mudahan. Syarul Qiyat kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Ya. Jadi apa katanya?
wa wal mustaghfirina bil ashar. Hamdal mustaghfirina bil ashar. Sahur itu artinya jaga malam. Hah? Tahan diri. Ya, bukan sahur itu jaga malam. Maksudnya bangun beribadah waktu sahur. Ya, waktu sahur itu yaitu dari lewat jam 12 sampai sebelum subuh. Tapi abdalnya akhir-akhir. Maka di antara pujian itu apa? Pujian orang-orang yang mohon ampun di waktu ashar katanya, waktu sahur. Ya. Jadi kalau kita siang bukan sahur namanya karena waktunya bukan waktu sahur. Ya. Jadi ini sahur itu waktu antara maghrib jam 12 dan sebelum subuh. Kalau di luar Ramadan, sahur itu orang yang paman talabal ula sahiral layali. Dalam syair ulama, siapa yang menginginkan derajat yang tinggi, maka sahiral layali. Jagalah malam. Artinya dia isi ibadah qiyamul lail. Ya. 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 Ya, itu sudah maklum kalau di Ramadan sahur itu maksudnya ya makan sahur, minum. Kalau di bulan Ramadan qiyamul lail itu maksudnya sholat tarawih. Kalau di luar Ramadan qiyamul lail itu sholat malam, ibadah malam, segala macam ibadah untuk menghidupkan malam itu. Kalau di bulan Ramadan sholatul qiyam katanya kan, nah itu sholat tarawih. Ya, itu masalah makan sahur ini kan begitu hebat, begitu barakah gitu. Nah, apakah barakah itu hanya sekedar untuk makan saja, atau kita mengambil lalu misalnya di situ kita sertai ibadah lah gitu, supaya semakin tidak aja makan sahurnya sama, tidak tubuhnya saja yang makan, tapi rohani juga ikut makan gitu, mendapat barakahnya. Bagaimana itu? Ya. Karena yang terkenal hanya makannya saja kan, dan aneh itu aja dianjurkan. Kenapa tidak disuruh seperti bilang perintah ayat tadi, mensuruh istighfar pada waktu sahur gitu. Sehingga orang kalau bangun itu tidak menyempatkan diri lah, Ustaz. Artinya ya istighfar lah kan gitu. Hanya makan-makan saja gitu. Padahal itu sudah ada ayatnya, teman-teman menggabungkan itu. Ya, pertama memang redaksi hadisnya benar. Sahur berkah di sini adalah makan, belum membahas tentang ibadah yang lain. Karena Rasulullah secara nyata jelas mengatakan akluhu barokah, makannya itu berkah. Fala tada'uhu, jangan tinggalkan meskipun seteguk air. Nah, jadi sahur di sini tetap maksudnya itu adalah makan dan minumnya berkah. Nah, kemudian ibadah-ibadah yang lainnya, nah itu suatu keistimewaan yang lain daripada makan dan minum sahur itu. Maka sangat istimewa bagi seorang hamba jika dia bisa membarengi sahur itu di samping makan dan minumnya juga melakukan ibadah yang lain, istighfar sambil menunggu imsak. Jadi kalau jam 3 makan, kalau ibu-ibu sudah di dapur, tidak dapat dia melakukan. Tapi kalau ibu-ibu tidak perlu terlalu repot. Misalnya kita belum tahajud itu apanya. Dia repot di dapur itu, dapat reda suami, itu segalanya baginya. Keredaan suami itu sudah. Makanya kata Nabi kalau perempuan itu sholat 5 waktu dijaga,
puasa Ramadan, jaga dirinya, tidak berzina, kemudian taat sama suami, cuma 4. Nanti dikatakan di surga, pilih lewat pintu mana mau masuk surga. Tapi kalau kita yang laki-laki, tidak begitu. Nah, jadi kalau bisa itu lebih bagus lagi tadi. Makan sahur, minum atau ibadah dulu kan. Bangun jam 3. Kamar mandi dulu, ibadah dulu, nanti tinggal 30 menit baru sahurnya. Ya, jadi kalau yang lebih luang waktunya dan tahu ilmunya, ya, insya Allah bisa mengamalkan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada tambahan. Batasan terakhir. Bisa itu biasa 10 menit ya. Kalau di sini 10 itu. Yang dia bangun sudah sahur gitu, sudah imsak gitu. Ya. Sedangkan itu masih belum puasa kalau anak secara bolehkah itu kan gitu. Oh iya. Jadi di sini disunahkan imsak itu artinya tahan diri makan minum itu 15 menit sebelum subuh, itu sunnah. Disunahkan stop makan minum ketika imsak, itu sudah sunnah stop makan dan minum. 15 menit sebelum subuh itu sunnah. Maka kalau ada yang masih makan dan minum berarti boleh selama ya. Kalau sudah terahim, kan terahim itu 7 menit sebelum subuh. Tapi kadang pengatur jadwal atau pengatur terahim hati-hati, tidak mau terlalu pas sekali. Jadi supaya kita berhati-hati, kita stopkan sama sekali diri kita di pertengahan terahim. Jangan sampai pas azan. Meskipun itu sebenarnya, tapi bisa jadi nanti yang petugas mengatur waktu atau azan, dia mundurkan azannya, hati-hati. Oleh sebab itu kita juga berhati-hati, jangan terlalu pas azannya kita ambil. Jadi batas terakhir lah kita bataskan, pertengahan terakhir. Terakhir sudah. Iya. Kalau dulu Rasulullah kan ketika beliau menghidupkan 10 malam terakhir, dalam riwayat beliau juga bangunkan keluarga. Ini suatu tradisi kita ya, yang di Indonesia yang sudah biasa pakai mic, pakai apa. Ya secara ketika kita bergaul masyarakat non muslim, muslim, tentu juga kita bisa menjaga, ya, tapi mereka sudah nyaman, artinya sudah mengikuti dengan tradisi kita, mungkin kan tidak ada yang komplain-komplain. Tidak ada yang terganggu lah. Ya, tidak ada yang terganggu. Oh enggak, jangan. Ya. Kita jam 3. Kita jam 3 karena di itu masih bisa masak. Ya, kita ikuti kebiasaan berarti jam 3 kan? Jangan sebelum jam 3, berarti mengganggu. Karena ya, paling cepat itu sudah jam 3. Itu pun paling bagus sahur, bangun stop. Nanti lagi kan mulai ngajinya mungkin jam 4 kan? Untuk menjaga yang tidak puasa non muslim, menjaga kenyamanan ibadah. Insya Allah selama ini belum ada komplain masalah orang membangunkan sahur. Kita serukan membangunkan sahur dengan sholat diserukan tuh jangan sahur saja. Tapi maksudnya sama itu. Sahur itu juga ada disuruh istighfar kan gitu. Identik kalau sahur itu makan gitu. Seperti itu kan mana saya bicara seperti tadi. Karena itulah yang populer. Kalau ketika orang itu mampu bangun jam 3, tidak mungkin aja duduk-duduk saja kan.
pasti dia sholat. Ya, pasti. Iya. Jadi ada amalan yang benar, ada yang kedua datang amalan yang benar. Tapi kalau amalan yang kedua yang benar itu tidak terbiasa, bisa jadi fitnah. Iya. Salatu khairun. Nanti berbondong-bondong orang merotes. Ya. Pernah dikata di mana itu? Ini apa namanya, redaksi as-salatu khairun minan itu dirubah. Nah itu karena redaksi jadi dirubah, akhirnya orang ini perlu apa namanya, lebih baik tidur daripada sholat bilangnya. Redaksinya dia azan sudah itu, lalu orang berbondong-bondong datang gitu memarahi dia. Loh, sebab dengan ini kamu bisa datang. Dia bilang begitu. Coba saya pakai asal kamu tidak datang bilang. Itu sensasi. Iya, kamu. Tapi sewaktu-waktu katanya itu. Dia kan setiap azan dan ada yang datang, gitu. Akhirnya dia lupa. Ya, kita cukupkan, mudah-mudahan majelis kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan bisa kita amalkan sunnah-sunnah puasa Ramadan. Segera berbuka puasa pertama dengan kurma yang paling afdal, baru air, baru yang manis alami, baru manis buatan. Kemudian sahur, jangan lupa makan sahur dan sahur. Sunnah mengakhirkan sahur. Kemudian sunnah kita berbuka dengan kurma, itu ganjil. Kemudian jangan lupa untuk berdoa berdoa sebelum berbuka, dan perbanyak doa di akhir-akhir siang atau menjelang berbuka. Kemudian banyak-banyak membaca dan penuh dengan pengharapan kepada Allah. Sayyidul istighfar Ramadan, karena itu mengandung 4 perkara. Duanya kita diridhoi Allah, rezeki yang paling besar. Kemudian duanya lagi tidak ada kekayaan melebihi keduanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha